Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya di channel Solusi Pindar. Di video kali ini kita akan bahas update terbaru mengenai DC lapangan ya. Ada pundi nih di tahun 2026. Karena pertanyaan yang sering muncul di kolom komentar, daerah saya udah ada DC belum nih gitu. Saya tinggal di Jateng, aman nggak? Kalau saya tinggal di Pulau Jawa bakal didatengin nggak gitu? Karena katanya nih yang lebih sering didatengin itu wilayah Jabodetabek. Nah, benar atau enggaknya kita akan bahas tuntas di video kali ini. Jadi pastiin kalian menontonnya sampai selesai. Sebelumnya saya mau disclaimer dulu, pembahasan ini bukan berdasarkan data resmi ya, tapi dari cerita teman-teman yang ada di komunitas Galbay. Dan komunitas Galbay di sini juga bukan berarti ada yang namanya komunitas Galbay gitu, enggak, tapi ya cerita dari mulut ke mulut yang di-share, entah itu di Facebook, entah itu di grup-grup ya, seperti itu. Oke, langsung aja. Yang pertama, ada Budi sekarang udah punya DC lapangan atau belum? Ya, sudah ada. Dan bahkan ada teman-teman yang sudah pernah dapat kunjungan lapangan. Cuman kalau melihat jumlah laporannya, penyebarannya itu masih belum merata teman-teman. Dan sampai video ini dibuat, yang paling sering saya terima itu tadi masih berasal dari wilayah Jabodetabek ya, Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi. Sementara dari kota-kota lain gitu memang ada beberapa laporan, ya cuman masih nggak sebanyak yang dari Jabodetabek gitu. Sedangkan untuk yang di luar Pulau Jawa, itu sangat-sangat lebih jarang lagi daripada yang di luar Jabodetabek. Dan kenapa bisa penyebaran DC lapangan itu belum merata? Kalau emang dipikir secara logika bisnis ya masuk akal nggak sih? Karena kan kalau kirim petugas lapangan gitu pasti butuh biaya ya. Entah itu biaya transport atau operasional, ada waktu juga gitu. Dan perusahaan pasti perlu dong mempertimbangkan itu semua. Nah, that's why kayak daerah yang lebih dekat dengan pusat operasional ya itu lebih sering muncul laporan gitu daripada yang lokasinya itu lebih jauh. Tapi sekali lagi ini bukan aturan resmi ya tertulis dari pihak perusahaan pinjolnya, bukan. Ini fakta yang terjadi di lapangannya itu seperti ini. Dan apakah kita bisa menyimpulkan kalau yang jauh dari kota-kota besar ya, dari Jabodetabek itu otomatis aman? Belum tentu juga ya teman-teman, karena benar-benar kayak nggak tahu gitu loh, kayak untung-untungan gitu nggak sih ya itu. Dan bisa juga dipengaruhi oleh kebijakan perusahaannya itu kayak gimana, udah berapa lama kalian galbainya, kondisi operasional mereka, atau kan kita nggak tahu juga apakah si Adapundi ini udah kerjasama dengan pihak ketiga atau belum. Jadi ya perlu antisipasi aja lah kalian ya, dan daripada kalian terlalu fokus ke DC, mending kataku mah ya siapin diri aja dah, mental kalian itu yang lebih utama. Kalau mereka datang ya tinggal disambut aja, welcome gitu, tapi jangan sampai kalian mau dikendalin sama mereka. Kalian yang harus mengendalikan situasi juga, tetap tenang meskipun kalian takut, deg-degan gitu ya, sok cool aja, pura-pura tenang aja gitu. Kalau misal mereka melakukan hal yang melanggar batas ya kalian dokumentasiin ya, jangan melewatkan kesempatan itu. Justru dengan dokumentasi itu dan itu mereka melakukan hal yang tidak pantas, itu bisa kalian laporkan ke pihak yang berwenang. Tenang aja teman-teman, atau kalian bisa up di media sosial, itu juga pasti banyak yang akan follow up juga kok. Jadi yang lebih penting itu adalah gimana cara kalian menyikapi kondisi galbay kalian saat itu ya. Jangan terlalu sibuk hari ini di kota A, besok di kota B, sekarang lagi ngetren di kota C kayak gitu. Gak usah kayak gitulah, udah kalian fokus aja cari penghasilan, tambahin ya, terus kurangi pengeluaran yang gak perlu, perbaiki hubungan dengan orang-orang terdekat, support gitu. Kalau misalnya ada apa-apa jadikan lebih ringan gitu. Jadi kesimpulannya sampai saat ini laporan kunjungan dari DC lapangan Adapundi ya memang sudah ada, tetapi penyebarannya itu memang masih belum merata. Dan jangan terlalu panik gitu atau cemas hanya karena baca pengalaman teman-teman yang ada di media sosial. Lebih baik gunain informasi kayak gitu itu sebagai bahan antisipasi, bukan sebagai bahan bahan kecemasan kalian gitu kan, karena itu nggak merubah apapun teman-teman. Percaya dah, kalau kalian cemas itu nggak bakal merubah keadaan, yang ada malah memperburuk keadaan.
Makanya ketika kalian dapat kayak gitu, ya udah jadiin sebagai bahan antisipasi aja. Tetap fokus perbaiki kondisi keuangan kalian karena itu lebih penting ya daripada setiap hari nunggu DC kali ini akan ada di wilayah mana ya, kayak gitu. Kayak mungkin cukup sekian ya video dari saya untuk hari ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.